bagaimana caranya ya agar kita tidak lembur. Oke. Itu salah satu faktor utama yang membuat kita jadi bangun pagi. Agak unik sih seniman bangun pagi ini. Iya. Ini banyak, Akhirnya kita melakukan itu. Untuk tidak mengatakan aneh, tapi akhirnya melakukan kayak itu. gitu. Jadi apa namanya? Cita-cita kita untuk tidak lembur tercapai. Nah itu cita-cita jangka panjangnya apa? Nggak lembur. Oh ternyata kalau kita masuk rumah orang yang punya rumah tuh selalu memamerkan prestasi anggota keluarganya. Nah konsep itu terus kita jadiin karya apaan ya? Persis kayak tadi karpet ya? Iya sebenarnya. Iya, persis. Jadi kalian tuh menemukan hal yang dekat lalu kemudian dinaikkan levelnya atau setidaknya diberi pemaknaan baru gitu ya? Menikmati atau menjalani yang saat ini gitu. Apalagi kenal olahraga gitu, yang membuat fun gitu, sepedaan. Iya, iya. Yang dinikmati yang saat itu. Ketika gitu. bersepeda. Iya ketika bersepeda gitu. Jadi itu terbawa juga sih dalam proses berkesenian gitu. Nggak usah dipikirin yang besok mau apa ya, nggak usah. Dinikmati apa yang Iya. ada di depan. Iya. Ya kalaupun panjang 1-2 bulan aja lah. Iya, Jika benar. kecemasannya nggak berlarut kan. Iya benar-benar Cara itu. menghadapi kehidupan dengan lebih fun kayaknya itu. Iya, betul. Iya, benar. Benar. Kita bahasanya menghadapi keseharian. Kalau menghadapi kehidupan kayaknya Itu panjang Terlalu panjang. Menghadapi keseharian dengan cara yang bahagia. Iya. Jadi gimana kalian ketemu awal mulanya? Namanya di pameran ya. Di pameran. Bukan di kampus. Ada salah satu teman yang berjasa memperkenalkan sebenarnya. Oke. Sekarang dia buka warung / resto di Pasar Santa. Oh iya. Apa nama resto sama pasarnya? Mungi Harjo. Mungi Harjo. Pasar Santa di Jakarta. Santa di Jakarta. Jadi Oke. di sebelah gedung kita ini ada warung namanya Mugi Harjo. Mugi Harjo. Warung segala ada, kelontong. Mau rokok, mau kasur, mau apa. Ya, kayaknya dia terinspirasi dari nama ini, terus diplesetin jadi Mungi Harjo. Mungi Harjo. Satunya Makanan Mugi Harjo, Mungi Harjo. makanan rumahan, jual kayak Nasi goreng cumi. nasi lidah bumbu hitam gitu-gitu deh. Oke. Masih sampai sekarang di Pasar Santa? Oh, masih. Oh, menarik nih. Dekat Siapakah area gerangan dia? vinil kaset. Siapakah gerangan dia? Teman satu angkatan aku, cuman Diisi juga. diisi juga, tapi desain dia. Ada kelas. Adik kelasnya Putut dan dia suka main sama Putut waktu Sama cowok-cowok waktu itu. itu. Terus nggak tahu gimana ceritanya, terus kayak mau nggak Tut kenalin sama teman aku gitu. Ya udah. Jeng. Jadilah. Ketemu di pameran deh. Pameran untuk karya orang lain atau pameran kalian? Oh, pameran orang lain. Jadi ada Lupa memang aku. ada cara pameran. Tapi Di pameran Tembi. siapa lupa? Di Tembi. Tembi. Ya? Di Oh, di Tembi. Tembi. Oh, pameran angkatan grafis tahun 2007. Oke. Kalau nggak salah nama angkatannya Tangan Reget. Tangan reget. Kalau nggak salah ya. Tangan kotor ya, tangan. Ya, tangan kotor. Oke. Jadi setiap angkatan di beberapa prodi atau jurusan punya ini mas, harus punya nama angkatan. Angkatanku namanya Taling Tarung. Taling Tarung. Nama apa nih? Nama angkatan. bubuhan di Honocoroko. Pembuka dan penutup Taling Tarung. Oke. Gitu. Nama Taling angkatan. Tarung. Apa tuh Taling Tarung? Taling Tarung tuh kayak tambahan aksara taling dan aksara tambahan tarung. Gitu. Jadi Oke. apa namanya? Pembuka dan penutup. Sebelum dibuka ada talingnya, waktu ditutup Ada tarungnya. palung. Alfa dan Omega lah kalau awal dan Ya, akhir. oke. Tapi diplesetin jadi saling tarung. Taling. Angkatanku banyak banget orangnya mas 100. Itu era itu DKV emang lagi Lagi booming-boomingnya. laris-larisnya mungkin ya sampai 2 kelas gitu. Oke. Angkatan inilah transisi ke internet jadi masif gitu, semua orang masuk desain, mau interior, mau DKV gitu. Banyak banget. 2011, 2010. Ya di atas 2005 sampai 2012-an gitu membludak lah menurutku. Oke. Lalu pilihan DKV dulu apa Putut yang membuat pengen masuk juga karena gerak zamannya ke situ kencang atau Kalau saya pengaruhnya musik sih yang utama dulu mas. musik justru? Makanya tadi ada cavalry tadi. Iya. Sama Makanya tas. Ini anak band. dihabisin main band waktu kuliah.
Karena ini ngeliat MTV utamanya. Oh iya, generasi anak nongkrong tuh ya. Iya. Tapi kalau pas generasi anak nongkrong kalian masih SD banget berarti? Masih. Kan 90-an kan itu anak nongkrong. Masih banget. Aha. Dari yang awalnya masih di Antv saya. Oke, iya MTV-nya ada di Antv. Di Antv terus pindah ke Global waktu itu. Jadi ngelihat banyak sekarang namanya PH ya, PH yang bikin video klip tapi nyerempet-nyerempet ke art gitu. Oke. Jadi dulu ngikutin tuh, kan ada tulisannya tuh paling bawah, sutradaranya ini gitu, sutradaranya Cerah Hati, Oke. Jadugar gitu. Oke. Mereka siapa gitu? Oh, Kok searching. video klipnya aneh gitu, maksudnya stop motion. Oke. Terus video klipnya aneh lah, kayak low budget. Tapi pada menang di MTV Award. Wah, sesuatu Waktu itu nih. kayak video klipnya Mocha. 2002 atau 2003 gitu. Dari situ sih, pengen bikin yang kayak gitu. Oh, jadi riset untuk siapa yang bikin, ternyata yang bikin lulusan seni gitu atau? Iya belakangan tahunnya, mepet 2007 tahunnya. Cuman kalau bikin kayak gitu tuh sekolahnya apa ya? Gitu. Oh, oke. Terus karena kakak lulusan interior, desain bisa, gitu. Oh iya ya. Oh ya udah sekolah yang seperti itu aja. Gitu. Oke, ketemulah DKV. Terus akhirnya milih di kafe atau TV ya, atau grafis gitu, atau yang gambar ya. Gitu. Desain aja deh. Karena terus waktu itu ke bawah mas, jadi kayak waktu SMP SMA tuh belajar, udah ikut lomba-lomba gambar gitu, tapi belajar pegang software lah. Tapi belajar mandiri gitu, nyoba-nyoba di komputer temen, di komputer warnet gitu-gitu, terus sampai jualan stiker di SMA. Oh iya. Di Semarang. Semarang di SMA Oke. aku. Jadi teman-teman yang jago jualan yang jualin, Kamu yang bikin? yang bikin. Terus dari kayak SMA. datengin ke rumah-rumah sablon gitu di kampung-kampung. Bisa nyablonin ini nggak? Bisa. Jual 5.000. Jadi insting bisnisnya ada dari SMA. Kalau Rara, keluar seni gimana? Seni kan era itu juga sesuatu yang apa ya, orang lihat serius sekolah seni itu. Apa yang membuatmu ingin masuk dan ke Jogja kan dari Kalimantan kan Rara kan? Karena ini sebenarnya mas, ayah aku itu pelukis. Oh, oke. Jadi dia memang dulunya dia sempet kuliah di IKJ dulunya, cuman nggak selesai di Jakarta, cuman nggak selesai. Terus dia otodidak aja gitu, kayak kayak belajar dari satu seniman ke seniman lain kayak gitu-gitulah. Tapi dia jadi menguasai banyak hal kayak matung, bikin tato, memahat, kayak yang kesenian banget itu tuh dari kecil. Otodidak? Iya, otodidak, dan dari kecil aku ngeliat itu terus gitu. Nah, terus aku 3 bersaudara, anak kedua. Terus semuanya 3-tiganya suka ngelukis dan bisa ngelukis. Tapi yang pengen jadi seniman cuman aku. Gitu. Jadi yang kakak malahan pengennya jadi perawat, padahal dia cowok. Gitu. Terus kayaknya ayah, maksudnya kayak ayah nggak pernah maksa sih, mau jadi apa kayak gitu-gitu. Cuman ternyata aku pikir kayaknya harus ada deh satu anak yang jadi seniman deh, ini harus ada deh nih gitu. Ini panggilan anak tengah. Iya. Kayak gitu, ya udah. Terus sempet kuliah dulu setelah lulus SMA, tapi kuliahnya sistem informasi. Sempat kuliah, cuman itu karena terpaksa sebenarnya. Cuman gara-gara nggak boleh keluar dari rumah jauh dari orang tua, kayak anak cewek gitu loh. Ayah kayaknya ngerasa khawatir gitu. Ya udah dilakuin aja terpaksanya itu. Terus ternyata kuliahnya susah. Aku nggak bisa gitu kan. Terus ceritalah akhirnya sama ayah sama ibu, kalau misalkan Bu nggak bisa deh nih, kalau dilanjutin lagi mending buang-buang uang deh nih gitu. Ya udah, akhirnya ya udah, kamu pengen kuliah apa gitu? Pengen jadi pelukis gitu. Ya udah langsung ayah punya beberapa teman kan. Terus opsinya itu IKJ atau isi Bali. Gitu, ada 2 pilihan itu gitu. Jakarta atau Bali ya. Terus sebelum mengiyakan diisi ke IKJ dulu. Ayo dong, ayo kita ke Jakarta dulu.
sekalian ayah liatin teman-teman ayah dulu gitu-gitu. Wah, Reuni alumni kan. sekalian jalan-jalan ya kayaknya Oke. sih. Terus ya udah pas ke sana itu kayaknya aku pertama kali juga ke Jakarta deh Mas, tahun 2009. Oke, Sebelum lulus SMA pokoknya. Terus sorry, kan aku lulus Setelah, 2010 dong. Oh iya ya, 2010. Terus ya udah, kok aku nggak suka ya. Kaji. Pas di Jakarta kayak nggak begitu suka. Terus ayah kenal sama satu dosen di ISI namanya Pak Mike. Terus dia telepon Pak Mike untuk nanyain, gimana di Jogja gitu-gitu. Terus kayak, oh iya Pak, anaknya mau kuliah ya di sini gitu. Iya, ya udah sini aja. Oh, Ini gitu. kampus tertua seni di Indonesia. Promosi. Promosi, Udahlah. Pak Mikanya. Iya, udah ngomong yang terbaik lah pokoknya gitu. Ya udah langsung ayah mengiyakan dan akhirnya ke ISI ke Jogja gitu. Balinya dilupakan. Balinya Oh, dilupakan nggak sempet sama sekali, didatengin. nggak sempat sama sekali. Langsung ke ISI, langsung pilih lukis, udah. Udah langsung Daftar. daftar. Dan Sampai sistem sekarang. informatikanya dilupakan. Udah dilupakan, Itu udah di ditinggal sana, gitu aja, ditarakan. Oke. Karena kayaknya udah bukan itu kayaknya dunianya. Bukan. Terus kemudian seni pindah ke sini, orang tua yang khawatir nggak khawatir karena Pak Mika tadi. Iya, karena dititip. Oh, Kan dititipkan ya. Oke. Iya. Terus awal-awal kalian kuliah sesuai nggak dengan bayangan? Kan Putut kan pengen jadi kayak ya bikin video, bikin MTV tadi. Apakah itu ketemu? Dan Rara juga kan mau kuliah seni. Kayak nama dari bapak juga. Kuastra itu karena kuas itu. Yes, Kuas dan betul. sastra. Ceritanya Betul, bagus nih betul. Mas. Iya. Jadi aku 3 bersaudara ini Mas. Namanya, kakak aku namanya Lingga Kanvas Saga. Oke. Bapak banget ini. Ya kan? Iya. Keren. Lingga Kanvas Saga. Iya, I see. aku Rara Kuastra. Kuastra. Adekku Webi Skate Sari. Ayah yang sangat obsesif dengan seni nih kayaknya. Sampai anak-anaknya. Oke. Ya, itu. Jadi ya lumayan inilah apa ya? Nama adalah doa. Nama adalah doa gitu, tapi untungnya satu. Tapi kalau lu gimana tuh? Sangat menyukai sih awalnya Mas. Karena Sesuai dengan bayangan waktu kuliah itu? iya. Oh, pas ya. Iya, tapi ternyata lebih berat ngegambar daripada multimedia ternyata. Oke. Lebih ngulik ngegambar sebenarnya. Rara dong yang Apa ya? berat di Rara kan gambar. Jadi ternyata apa ya? Masih permukaan gitu selama SMA nyobain desain gambar ini, terus sempat waktu SMA lomba bikin komik, lomba bikin poster, menang-menang juga gitu. Ternyata itu permukaan gitu. Ketika masuk di sini lebih luas gitu. Iya, Banyak pasti media yang bisa dieksplor itu ya. Jadi sibuk ngulik di situ aja sih sebenarnya. Apalagi banyak musisi atau band yang aku suka, senimannya atau ilustratornya aku ikutin. Nah dari situ semakin dalam ngegambar, ngedesain seperti itu. Jadi ya pinggirannya waktu itu jadi ilustrator ya. Oke. Bikinin untuk kaos band gitu, terus bikinin untuk beberapa merek kaos, lebih ke situ sih daripada desain ya sebenarnya. Gitu. Dan waktu itu juga sambil ngeband juga. Sambil ngeband. Jadi apa ya? Pameran-pameran kecil yang di coffee shop gitu di era ku atau era-nya Rara kan banyak di coffee shop sebenarnya. Oke, ini menyenangkan sekali. Ruang alternatif lah. Oke. DIY gitu lah. Pasti ada hiburannya band. Nah, di situ. Sekali mendayung 2-3 bulan kegiatan terlampaui waktu itu. dilampaui. Dan angkatanmu kan tadi kamu nyebutkan Wulan, Iya, benar. Rama, dan anak desain, tapi kok kayak melenceng ke justru seni. Itu tuh awal mula atau kecenderungan itu gimana itu? Apa ya? Mungkin aku rasa yang kita nikmati sama gitu. Oke. Kayak misal studio desain atau studio kreatif yang kita sama-sama suka itu irisannya ke seni rupa sama apa ya? Industri gitu mungkin ya. Oh, ketemu di situ. Mungkin ketemu di situ kali ya. Mungkin kalau ada satu lagi teman kita namanya Arda. Ada sekarang main di produksi film lah. Tapi film-film yang nyerempet juga gitu mas. Ada produksiannya sama teman-teman TV juga namanya Piring Tirbing. Piring Jadi, tirbing. Piring Tirbing. Piring namanya terbang. Piring Tirbing, iya. Jadi ya nyerempet-nyerempet lah. Jadi
waktu itu sempet ngumpul kita bikin kolektif juga. Oh, berempat. Sama satu Sama lagi Arda. Arya Pradipta. Oke. Dia sempat jadi desainernya Arjok. Oke. Itu angkatan. Seangkatan satu Teman. kelas. Waktu itu jadi anak-anak desain yang berkaryanya itu visual art gitulah waktu itu. Jadi kayaknya kita lebih suka yang kayak gini ya, yang ngegambar karena juga mungkin nggak hoki kali di desain. Yang lainnya apa ya, mengadu nasib. Udah ada kesadaran. Nggak oke lalu masuk ke situ. Mengadu nasib di berbagai macam platform website desain untuk submit, bikin logo, bikin ini. Tapi kayak nggak. Kok kita nggak pernah menang Nggak ya oke. guys? Nggak pernah dapat orderan desain, malah yang dapat dari ilustrasi gitu. Di web platform atau website yang isinya gambar, ilustrasi, bikin kaos, kayak bikin poster, bikin apa. Hokinya di situ kayaknya. Kayaknya terus itu mengarahkan. Iya, secara pergerakan. otomatis ternyata mengarahkan mas. Bikin video sama anak-anak juga gitu, tugas kuliah dulu sempat inget aku bikin tentang korupsi kecil-kecilan. Jadi bisa disubmit ke KPK waktu itu. Oh kita bikin deh. Waktu itu kita bikinnya juga bikin wayang-wayangan gitu. Karena terinspirasi dari video klipnya Naif. Pusaka Sejuta Umat Manusia itu. Oh, itu kita yang bikin deh. lagunya deng. Itu karena kita nggak bisa software editing sebenarnya mas. Justru karena terbatas. Iya, jadi yang digerakkan tangan Wah, aja. itu malah menang. Hah? Aku lupa mas. Yang nge-submit Tapi tuh kayak dibikin. ketua angkatan gitu. Oh ya sampai gitu. Cuman kalau sekarang dilihat, iya progresif juga ya. Dulu karena keterbatasan terus bisa. Nggak ada yang bisa pegang software waktu itu. Iya. Software video ya. Kayak manual semua. Iya, sama anak-anak juga sebenarnya. Terus kalian jadi tempa itu atau tempa itu gimana ceritanya? Kan dua orang yang punya ciri atau punya karakter, lalu Putut dengan desain, lalu Rara dengan seni murninya ya, menjadi tempa atau tempa, nyebutnya tempa apa tempa? Tempa. Tempa ya? Iya. Itu gimana awal? Jadi sebenarnya setelah kita pacaran berdua Oke, gitu. setelah dipertemukan Setelah sama dipertemukan. Mugi siapa tadi? Antonia namanya. Antonia. Iya. Oke. Terus 2013, kalau nggak salah di 2013 itu Putut karena waktu itu aku berpameran seperti biasanya aja gitu, berpameran aja konvensional gitu-gitu. Cuman Putut punya ide waktu itu kalau kayaknya gambaranmu bagus deh kalau dibikin produk gitu. Oke. Nah, terus kayak gimana ya caranya? Aku nggak tahu kan. Kalau maksudnya karena di seni lukis itu kita nggak diajarkan untuk bikin produk kayak gitu tuh nggak ada. Murni banget ini. Iya sih murni banget yang memang diciptakan jadi seniman aja gitu lukis. Ya udah pas sama Putut, oh ya udahlah kayak gimana cara ya udah tolong bantuin gitu kan. Udah pas itu kita pertama kalinya bikin cover buku, notebook gitu. Notebook yang kita jual dengan harga 50.000. Oke. Terus aku open PO aja di Instagram waktu di story gitu, siapa yang mau pesan gitu. Ternyata banyak, ternyata banyak yang mau pesan. Nah, jadi awal mulanya kita kerjasama tuh dari jualan notebook itu gitu. Oke, 2013 itu? 2013. 2013. Karena Tempa itu ada setelah itu kita sering bikin produk, jadinya nambah dari notebook, t-shirt, scarf, kayak gitu-gitu. Jadi udah banyak. Kemudian akhirnya Dikenal teman-teman seniman. seniman-seniman senior juga jadi ada beberapa yang bikin merchandise ke kita. Order. Oke. Karena lihat produk kalian dulu. Iya, jadi artisan gitu mas, ngebantuin seniman-seniman senior gitu untuk aku bikinin ini dong kayak line up merchandise karyaku apa aja ya. Terus kita berdua yang bikin mas ini bikin ini. Lama-lama terus sempat bantuin bikin karya juga ya Mas Aki dulu ya. Untuk bikin kain panjang gitu. Oh Mas gini ini itu terus. Tapi masih pakai nama masing-masing Mas. Iya, masih pakai nama masing-masing. Rara Kwastra plus Putut Utama gitu. Jadi, Karena ditanyain ya, ini pakai nama apa nih? Nama aja Mas. Dua-duanya. Putut Utama. Oke. Terus jadi kita memang waktu awal itu kebalik kayak kita kerjasamanya dari jualan merchandise dulu, jualan art print kayak gitu-gitu. Nah, terus kok lama-lama ini namanya kayak terlalu panjang, Putut Utama Sama X Rara Kwastra gitu. Terus Putut yang bikin
ide kita harus cari satu nama deh, tapi nama itu yang tidak cowok banget dan tidak cewek banget gitu, dan mudah untuk disebut dan pelafalannya juga gampang gitu. Apa ya ya akhirnya nemu Tempa ini, Putut yang menemukannya. Tapi macam-macam dulu ya namanya ya. Iya. Oh, sampai menemukan Tempa itu ada nama-nama yang Ada. Nama-namanya macam-macam gitu. Macam-macam. Terus karena waktu itu kayak udah niat gitu Mas, kayaknya wah mau lulus nih. Oh iya benar Mau juga. lulus. Pilihannya apply lowongan ke Jakarta atau apa nih nggak tahu. Terus waktu itu udah banyak contoh yang kayak studio kreatif yang works gitu loh Mas. Jadi itu awal-awal sebelum ada Backcraft. Ya. Jadi kayak tiba-tiba semangat DIY craft itu naik gitulah. Ya, Jadi kayak benar. bikin kayu craft apa gitu bisa jadi bagus, Sesuatu. bisa di Ya, branding, bikin kulit. Jadi tiba-tiba teman-teman main kulit, main kayu, main keramik dan lain-lain. Makanya dulu Tempanya tuh ada tulisannya Art, Prints and Craft. Oh. Awalnya gitu Mas. Jadi kita langsung bikin bisnis card waktu itu. Terus akhirnya nemu kayaknya nama Tempa oke sih, ini bahasa Indonesia. Tapi orang Indonesia pun kadang tanya ini artinya apa ya gitu. Iya, Oh, ini iya. bahasa Indonesia loh gitu. Oh bagus. Nggak usah pakai bahasa Inggris atau bahasa lain gitu. Pakai itu langsung kita bikin bisnis card ya. Terus sempat ngerjain merchandise seniman juga, suruh bantuin desain ini, desain itu, bikin ini, bikin itu. Udah pakai nama Tempa. Pakai Udah nama pakai Tempa. nama Tempa. Tapi lagi-lagi karena keterbatasan ya, kita link di seni rupa nggak besar gitu. Zaman itu juga untuk submit mungkin pameran kali sedikit Iya, iya. gitu informasinya. Jadi yang kita bisa dulu aja deh, bikin scarf. Jadi zaman dulu 2013 sampai 15 tuh ada teknologi printing kain gitu. Kita nyari, dapat, kita jualan tuh scarf setelah notebook gitu. Oke. Lumayan oke ya, waktu itu lumayan oke. Jadi kayak kanvas, selain kanvas apa ya? Oh ada scarf nih di printing ukuran 1 meter, orang jadi ngerti karya kita gitu. Ya udah, seterusnya terus jalan aja, tiba-tiba shifting aja ke seni rupa langsung. Oke. Oh ini saatnya udah tepat nih, tiba-tiba di invite untuk pameran, terus ikut nimbrung. Oh pameran grup ini. Oh kayaknya udah bisa shifting nih. Terus tiba-tiba langsung shifting gitu aja Mas. 2016. 2017 sebenarnya. 2017 ya? Di 2017 tuh kita ditawarin pameran tunggal sama Pak Agung Kurniawan. Sama Pak Di Lea, ya? 2017. Terus Di mana? Jakarta ada Jogja? Di di Kedai Jogja, Kebun. Kedai Kebun. Oh, Kedai Kebun. Oh, Pak Agung ya. Itu aja Iya. tiba-tiba ya. Iya, itu pameran tunggal pertama Tempa. Jadi sebelum itu kita banyak banget ngerjain merchandise terus kan. Terus tapi karena link kita pada saat itu juga sedikit dan yang paling bisa yang kita lakukan jualan merchandise itu ya udah itu kita lakukan. Nah, kemudian ada tawaran pameran tunggal ini. Terus ini kesempatan kita Untuk nih muncul, ya? untuk menginformasikan lah istilahnya kalau Tempa tuh ini tuh hasil dari karya-karya seni yang memang masing-masing berdua gitu. Ya udah akhirnya pas di pameran tunggal itu kita sekalian inilah shiftingnya itu di momen itu gitu. Tapi ajakannya juga lucu waktu itu ya. Iya lucu Dari Mas juga, Agung ya? kayak Iya kayak lagi main ke KKF gitu, terus kayaknya dia, kamu pelukis kan? Itu atau gimana ya? Kamu pelukis? pameran. Free nggak bulan ini? Kenapa Pak? Ngisi. Ngisi tiba-tiba gitu. Secair itu ya. Itu Tadi malah kayak justru- hamin sebulan Mas. Oke. Tanggal ini kosong isi ya? Pakai bahasa Iya. Jawa. Tanggal ini kosong isi yo. Tapi pasti Mas Agung juga udah mengamati kalian Mungkin sebelumnya ya, ya, karena lihat karya-karya yang tadi scarf lalu Iya. notebook dan sebagainya. Iya, 2017. 17. Awal 2017. Masih pacaran atau udah nikah waktu itu? Masih Masih pacaran. pacaran. Masih pacaran. Masih pacaran. Waktu itu jadi kayak pamerannya judulnya Millennial Dopamin waktu itu. Terus nggak ada painting sama sekali. Jadi lumayan Ada drawing. painting. drawing di kertas. Jadi lumayan kayak agak membaranya tuh, wah ini kayak crossover nih. Oke. Ilmu dasar desain sama Department of Painting. Irisannya di tengah. Nampilin apa nih? Terus kayak mungkin agak sok-sokannya nggak usah painting gitu. Kita print aja. Kita print ya. Bikin instalasi yang di print, digital print. Sama ada kita udah bikin karya karpet. Karpet. Oh di Awalnya 2017 terus Awal bikin 2017. karya clay. Karena kita
nggak punya modal buat bikin keramik, bikinnya clay Mas. Terus kita Pakai clay. lukis satu-satu. Terus waktu itu aku punya ini apa ya, movementku pribadi gitu. Karya digital print itu juga karya seni. Gitu waktu itu. Karya seni cetak yang di print secara digital Itu sih karya itu seni. menurutku karya seni waktu itu. Jadi kayak aku nggak mau ngebeda-bedain gitu. Kalau si seniman mau merilis digital print gitu, edisinya ada 100, ya itu masuk ke art print gitu sekali sini. Nah, waktu itu semangat untuk bikin karya instalasi yang kita belum ngerti ya, instalasi art yang di print dan lain-lain, ternyata nggak masalah aja gitu bikin aja. Waktu itu kita bikin rumah-rumahan gitu. Oke. Yang di print kita bikin rangka atap gitu. It is okay to have no filter judulnya. Jadi bikin atap rumah-rumahan gitu yang bisa berteduh. Jadi di dalam ruangan itu di print tuh pakai kain. Itu perkenalan kita di karya-karya masif dari fabrik ya mungkin. Itu ya di 2017 itu. Terus bikin karpet. Aku awalnya pengen bikin ini Mas, semacam karpet sajadah yang di ruang tamu orang itu loh, gambarnya Ka'bah. Jadi konsepnya tuh kayak ketika kita masa kecil bertamu ke rumah tetangga orang tuh ada itu gitu kalau keluarga muslim gitu. Iya, iya, Kayak ada- memperlihatkan mungkin bapaknya udah pernah naik haji gitu. Jadi kebanggaannya ada gitu loh. Konsepnya ini nih, karyanya pengennya itu waktu itu. Produksi di mana nggak tahu gitu. Terus tiba-tiba kita ke Ambarukmo Plaza, ada pameran tekstil. Oh, ketemulah di situ. Ketemu di Iya, situ. ketemu di situ. Oke. Mas bisa bikin ini nggak karpet kayak gini, gambarnya ini di skatein gitu. Bisa Mas? Oh. Oh ya udah. Ya diantar ke rumah. Oh. Jadi kita pamerin. Jadi kayak ini ya, semangatku sama Rara untuk eksplorasi material tuh lumayan terpuaskan ya di pameran tunggal pertama itu. Iya, yang di Gede Kebun. Kayak keberanian, nggak usah ada painting, berani kali ya, tapi kayak eksplorasi deh, kita ngangkat gagasan apa gitu sedikit, terus eksplorasinya ini itu. Gitu sih sebenarnya. Ya, aku kenalin kalian tuh ya era-era itu sih. Tempa itu. Iya, ada pertama. merchandise itu ya, Mas. Iya, merchandise. Terus yang kalian bikin kaos kaki itu loh. Kaos Iya. kaki sekarang jadi Iya. rebutan buat anak. Iya. Ada yang putih, ada yang hitam ya. Iya. Kalian model-model gini kan? Iya, benar-benar. Nah, itu ya ini kan kayak jalan yang lain ya. Kalau ngelihat seniman kan biasanya nama dulu baru dia merge dan sebagainya. Iya. Kalian justru sebaliknya kan? Dibalik ya, Dibalik, force dibalik. Dulu baru menemukan seni sebagai tempat peralihannya ya, Benar, setelah benar. hal-hal yang tadi affordable bisa dijangkau orang kemudian masuk ke situ. Karena lebih fun, Mas. Iya ya. Yang lebih deket bisa kita kerjain, hasilnya maksimal tuh sangat menyenangkan gitu. Dan kalian independen kan jadinya kan? Apa? Independen juga kan jadinya? Iya. lagi waktu itu Iya. Karena membiayai sendiri kan? Iya, benar-benar. Hal-hal yang mau kalian buat ya, gua adanya segini, dananya ini, bikin ini. Iya benar Benar. waktu itu. Atau karena kita belum ngerti aja, sebenarnya kita bisa bikin proposal untuk sponsor ya. Awal-awal nggak kebayang. Enggak, bikin aja gitu. Oke. Source sumbernya sama main ini ya, internet aku. Main ilustrasi untuk dijual gitu. Oke. Entah jadi band gitu atau jadi apapun lah waktu itu, cover album dan lain-lain. Jadi kayak mungkin suntikan dananya dari situ sih. Oke. Waktu mau lulus kuliah kayak ya udah sedikit-sedikit bisa nampung gitu waktu itu. Kan awal-awal anak kuliah seni aku nggak tahu apakah ini umum atau enggak. Kan mereka juga dalam bayang-bayang nanti gua habis ini ngapain ya? Kerja apa ya? Atau kan tadi kan udah mau lulus juga kepikir kan Iya. mau ke korporasi atau bikin sesuatu kan. Tapi kan kalian memilih jalan yang bikin sesuatu itu kan. Iya. Dan itu survive sampai sekarang. Tapi pengalamannya kan pasti nggak linear aja kan. Pasti ada kalian jatuh bangun atau kalau bahasanya jungkir balik lah. Ada pengalaman-pengalaman jungkir balik atau jatuh bangun nggak selama menekuni ini? Sebenarnya kalau setelah kita pameran tunggal itu, 2017. kemudian secara apa ya, nggak sengaja semuanya beberapa kerjaan jadi ada aja sih Mas, terbuka, organik sangat sih. organik juga sih Iya, Mas, iya. ngalir aja gitu. Terus kemudian jadi kayak kita kenal, kayak kita pertama kali habis itu diundang untuk bikin instalasi di Art Hotel. Art Hotel yang di Jakarta ya? Di Jogja. Jogja. Itu juga di tahun yang sama 2017-2018. Jadi setelah itu jadi
didokumentasiin ke beberapa project-project gitu. Oke. Jadi mungkin Kayak menurutku dari mulut ke mulut ya, diundang pameran gitu, Oke. terus suruh ngerjain ini itu sebenarnya mulut ke mulut sih mas. Orang waktu kita pameran tunggal itu, setelah beberapa tahun gitu, katakanlah 2020 gitu, aku nemu post yang isinya kartu nama orang yang kenalan kita waktu itu, ternyata orang penting. Awal-awal nggak sadar. Galeris dari Melbourne gitu, galeris dari Sydney gitu. Dan aku sama Rara baru nge-reach 2020. Oke. Jadi banyak yang kelewat gitu sebenarnya. Jadi budaya untuk memberi kartu nama itu masih kenceng waktu itu aku rasa ya. Kita juga waktu itu produksi business card ya. Jadi masih kenceng. Cuman aku akui waktu pameran di Kedai Kebun lumayan ini ya, orang jadi ngerti kita ada tempat gitulah. iya. Sederhananya mas. Jadi kayak nge-link lagi ke banyak sumber gitu sih mas. Sama kita juga punya kebiasaan untuk menata Instagram kita di tahun-tahun itu tuh kita udah mulai sadar Ada untuk media ngerapiin sosial. Oke. arsip-arsip project-project sama produk-produk kita di situ gitu. Jadi awal-awal yang selain dari mulut ke mulut itu linknya ya dari Instagram semuanya. Orang nge-reach-nya lewat situ ya. Iya, Instagram. betul. Oh, oke. Karena nggak berkesempatan untuk langsung bikin website ya. Iya. Karena kekurangan portofolio. Jadi kalau dibikin website terlalu sepi gitu. Terus bikin blog atau Tumblr dulu ada Tumblr mas, atau Behance, kok kayaknya kurang cocok ya. Terus udah pakai Instagram. Sebelum Instagram digunakan sebagai landing page ya untuk portofolio ya. Kita Udah cukup mulai merawat dulu. sih waktu itu. Cukup merawat Instagramnya, jadi mempermudah akses sebenarnya waktu itu. Jadi kalian berarti mempelajari benar behavior orang juga ya? Artinya orang pengen kenal seseorang kan pasti mencari sesuatu yang dekat waktu itu kan di media sosial. Iya. Dan Instagram jadi kayak tempat showcasing ya untuk Iya benar. orang reach ya. Iya benar. Waktu itu semi di setting seperti itu sih. Jadi daerah 2017-2018 emang lagi tinggi-tingginya sih media Iya sosial. lagi nanjak banget waktu itu. Kayak gitu sih. Nah, kemampuan kalian lihat kebiasaan itu nature atau kayaknya orang akan kesini deh, lihat kesini atau Enggak ya. alamnya enggak. aja? Kayaknya enggak sih mas. Kayaknya cuman kayak awalnya kita akan nge-share sesuatu ketika udah jadi gitu. Ternyata jelek-jeleknya maksudnya ternyata proses tuh penting gitu. Oh, jadi ditambah proses. Terus kita cuma nambah proses aja gitu. Oh, kita lagi proses bikin ini gitu. Jadi ternyata apa ya, orang banyak yang penasaran. Nah, dari situ mulai banyak yang nge-DM waktu awal-awal ada DM. Pakai cat apa? Oke. Pakai kanvas apa? Banyak banget yang tanya untuk urusan teknis sama material sih waktu itu. Ketika mulai Proses prosesnya. kita, iya kita share gitu. Berarti anak-anak seni sekarang pakai media sosial kayaknya lebih heavy ya dibanding dulu karena proses sama karya yang sudah dibuat bisa jadi tempat pamernya kan di situ kan. Iya, mungkin ya. Tapi harusnya dibikin fun aja sih sebenarnya. Tapi kalian nggak melihat ini sebagai formula gitu ya, jalan aja. Udah tahu formulanya. Gue pameran tunggal, abis itu di Instagram, hari ini dibuat prosesnya dan sebagainya. Awalnya formulanya yang ini ya Raya, bikin merch dulu ya. Jadi kayak formulanya kita balik gitu, karena mungkin masih banyak yang belum tahu karyanya Tempa. Oke. Kita bikin merchandise-nya dulu formulanya, orang tahu. Terus Kayak kita masal itu ya? Kayak masal gitu. Oke. Karena yang lebih masal tuh waktu itu scarf mas. Sekarang. Medianya kan gede 1 kali 1 meter. Jadi untuk membubuhkan karya di situ tuh sangat besar medianya gitu. Puas lah ya. Puas gitu, rasanya tuh puas. Setelah tersebar secara organik langsung ada undangan pameran. Nah, ada saat itu juga terus shifting. Oke. Pertengahan 2016 sama masuk 2017. Dan strategis juga milih scarf ya. Karena tempatnya di tempat mulia kan, di kepala, Di atau di leher kan. Jadi orang langsung Mungkin dipakai orang ya, jadi banyak ditanya-tanya gitu mungkin ya. Gitu waktu itu. Iya, lebih ke formulanya di situ sih. Cuman kalau untuk strategi kedepannya gimana, jarang sih sebenarnya kita. Karena kita lebih suka rencana jangka pendek gitu. Apa yang bisa, misalnya sebulan 2 bulan ke depan, 2 bulan ke depan gitu, pendek-pendek gitu waktunya.
lebih ke situ sih untuk ngatur formula cara kerjanya kita. Ya, bikin perencanaan panjang sekarang juga terlalu beresiko sih. Iya betul. Iya, Karena perubahannya terlalu cepat. Betul, sama kita punya jangka panjang. Apa tuh? Dulu itu waktu kita belum shifting jadi seniman, kita pengen punya studio desain grafis. Karena waktu itu lumayan lama ngerjain merchandise terus kan. Project-project kecil-kecil itu. Jadi kayak oh ya udah studio desain grafis. Ternyata itu project jangka panjang kita. Itu nggak jadi. Terlalu panjang Terlalu kayaknya. panjang. mungkin. Oke, jadi sebulan 2 bulan, tapi intens di situ ya, Iya. full di situ, Betul. Iya. terus menemukan jalannya akhirnya. Iya. Ya, ya. Kayak rencana itu kadang-kadang berbahaya juga sih, karena membuat kita nggak terlalu lentur juga kalau lihat ada perubahan kan. Tapi kalau begitu agak terbuka, jangan-jangan rencana kita yang harus direvisi itu, Iya. Makanya kita pakainya target jangka pendek mas. yang pendek ya. Lebih fun untuk dilaksanakan. Ah, oke. 1 bulan atau 2 bulan ke depan itu lebih menyenangkan gitu, daripada program 5 tahun gitu. Oke, kecemasannya nggak larut-larut ya. Betul. Gak ada. Nah, kan 2017 tadi di Kedai Forum ya, itu kan fase di mana Tempa itu muncul dan dikenali. Iya. Itu kan belum nikah, terus kemudian nikah, terus fase di mana lagi kalian bisa menemukan titik baru yang kemudian ya tadi kan kemudian masuk ke seni yang lebih murni gitu. Mungkin beberapa karya yang sifatnya karya seni publik kali ya, Ra, ya. Kita di situ kayak jadi belajar berkarya seni itu nggak melulu si senimannya aja gitu. Oke. Tapi kita bisa bikin tim di situ. Oh, Iya, jadi kayak kita belajar gitu mas, bikin sistem gitu. mengorganize juga ya? Iya. Workshop kayu tuh ada sendiri loh. Mhm. Workshop finishing, clear coating tuh ada sendiri sendiri, gitu. Jadi oke. nggak melulu semuanya harus dikerjakan sendiri. Jadi kita belajar bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya gitu untuk bikin sebuah karya gitu. Nah, dari 2017 sampai 2020 tuh mungkin banyak pelajaran material gitu, skala, Oke. sama pengembangan gagasan ya mungkin yang besar ya. Di era itu sih. 3 tahunan itu ya? Iya, karena kita berkesempatan bikin beberapa karya luar ruang sebenarnya, karya yang lebih masif gitu. Jadi kenal workshop kayu, Oke. kenal workshop logam, kenal 3D artis gitu yang kita berdua nggak bisa gitu. Jadi semakin banyak temannya gitu Yang terlibat dalam yang sebuah terlibat. Kita jadi mengenal ada istilah art handler karya. gitu. Kita mengenal ada istilah penulis, kurator itu berbeda Ya, ya. gitu-gitu. Jadi yang banyak yang membantu sih sebenarnya di situ. Itu lumayan ini buat kita. Lumayan Membuka wawasan membuka baru. wawasan banget sih Mas. Ilmunya lumayan banyak. Dan dari itu juga situ. mempengaruhi karya-karya kalian berikutnya kan? Iya. Iya lagi. Memberikan elemen yang lain itu. Kalau kita Iya. lihat di sini kan ada logam, ada kayu, Iya, Iya. benar. ada hal-hal yang mungkin nggak kalian pelajari sebelumnya ya. Tapi dalam perjalanan 3 tahun itu wawasannya terbuka terus jadi utuh di karya itu. Iya, sama banyak seniman yang kita hormati. Medianya macam-macam. Dari situ kita belajar juga sih sebenarnya. Kita lumayan tertarik banyak hal tentang material sih mas. Oke. Kayak semisal kita udah bisa bikin karya dengan material kayu gitu. Kadang jadi penasaran lagi gimana kalau kita tambahin pakai aluminium juga ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak itu kayak terus bertambah sampai hari ini juga gitu. Kayak ada beberapa teknik juga yang kayak barusan aku pelajarin gitu. Aku nyoba bikin batik. Oke. Jadi bikin batik. Jadi kalau misalkan mungkin suatu saat karya-karya kita secara visual banyak kain, banyak apa gitu. Kalau misalkan itu dibikin jadi 3 dimensinya kayaknya menarik juga gitu. Jadi kayak kalau bisa sih sejauh ini apa yang kita bikin itu kalau bisa kita juga pernah melakukannya dan tahu oh seperti ini tekniknya kayak gitu. Ini artisan banget sih ini. Ya jadi kayak Jadi melakukan sesuatu yang diproduksi dan tahu betul A to Z-nya kan? iya. Kayak aku lumayan tertarik sama value ketika aku benar-benar ngelakuin. Kayak gitu tuh lumayan apa ya? Lumayan bikin ada kepuasan tersendiri dan nilainya tersendiri gitu. Iya, iya, iya. Nah, proses belajarnya berarti panjang ya. Sekolah selesai itu bukan berarti semua kelar kan? Justru setelah itu kan kalian belajar Lebih banyak sesuatu lebih yang banyak baru ya. explore. Dari luar bangku kuliah itu didapat ya.
Iya, kayak awal kita pakai material kuningan gitu. Karena gagasan awalnya waktu kita bertamu ke rumah orang gitu, yang dipamerkan banyak gitu. Ada piala anaknya juara 1 Iya. voli gitu. Ada plakat bapaknya ikut seminar apa gitu. Itu kan materialnya lembaran kuningan yang dietsa namanya gitu. Waktu itu kita ngambil konsepnya dari situ gitu. Oh ternyata kalau kita masuk rumah orang, yang punya rumah tuh selalu memamerkan prestasi anggota keluarganya. Nah konsep itu terus kita jadiin karya apaan ya? Persis kayak tadi karpet ya. Iya sebenarnya. Iya, persis. Jadi kalian tuh menemukan hal yang dekat lalu kemudian dinaikkan levelnya atau setidaknya diberi pemaknaan baru gitu ya. Iya. Karena waktu itu kita memutuskan konsep berkarya kita, saat ini kita membahas tentang rumah setelah 2017 gitu. Rumah yang seperti apa sih? Oh dicari tuh. Oke. Salah satunya nemu itu mas. Oh ternyata ini materialnya Logam, kuningan nih, ya, plakat kuningan. sama piala. Siapa yang bisa bikin ya? Belajar yuk. Teman-teman grafis. Terus bikin kolam asamnya juga gitu-gitu. Terus kita painting satu-satu. Oh gini. Terus kita bikin karya gitu. Kita display ya hampir sama seperti plakat gitu mas. Lembaran kayu. Makanya sampai sekarang kita masih pakai material kayu gitu. Lembaran kayu yang ditempel kuningan yang dietsa. Oke. Tapi kalau itu kan tulisan juara 1, ini kita gambar. Gambar, ya. Macam-macam gambarnya. Kayak dari situ sih awalnya. Dari sesuatu yang deket kita ngambilnya pasti sih. Nah, sesuatu yang dekat itu kan dilihat oleh hampir semua orang juga ya. Nah, kepekaan kalian melihat itu dan menjadikan itu sebuah karya, kemudian itu gimana? Kan gue juga tiap hari ngelihat orang punya plakat-plakat di rumah, tapi nggak kepikiran. Lihat juga karpet-karpet yang ditempel atau ditaruh di rumah, itu juga nggak kepikiran jadi sesuatu. Mungkin dari karya tanaman kali ya? Iya, karena awal mulanya sebelum kita ngebahas tema besar kita itu tuh tentang rumah kan. Tapi berangkatnya dari pekarangan rumah dulu. Oke. Jadi di tahun itu tuh lukisanku kebanyakan tentang pekarangan rumah. Pekarangan rumah. Pekarangan rumah, tapi itu aku ambil dari rumah aku yang dulu di sana Tarakan. di Tarakan itu ayah ibu suka nanam, suka ngurus tanaman. Cuman dari jadi pokoknya dari awal mulanya itu dari situ. Kemudian akhirnya kita ngebahas apa lagi ya tentang rumahnya Putut gitu. Oke, yang di Kudus atau yang di Semarang atau yang di Jogja? Yang di Kudus dan Semarang. Karena satu titik kita ngobrol orang tua kita tuh ternyata suka menanam ya. Iya. Makanya tanaman yang di lukisan tempat tuh sebenarnya tanaman hias domestik mas. Kuping gajah, lidah mertua, janda bolong gitu-gitu. Iya, tanaman ibu-ibu lah. Iya, yang tanaman harus ibu-ibu ada, sebenarnya. yang harus ada apa Sri rezekinya kayak iya, gitu-gitu. Kita nggak pernah gambar misal apa ya, pohon kelapa, karena ibuku nggak nanam kelapa. Bunga Jadi matahari kalian juga. berangkat dari yang deket ya, Iya. pekarangan rumah, terus kebiasaan ayah dan ibu tadi menanam. Iya. Terus si gambar visual tanaman-tanaman itu tuh kita kasih bukan judul ya, kita kasih nickname pekarangan rumah. Jadi isi-isinya yang ada di pekarangan rumah kan kadang banyak tanaman, kursi, meja gitu-gitu sih sebenarnya. Terus dikembangin jadi seri karya yang gagasannya tentang rumah gitu sih sebenarnya. Dan ini menjadi tempat yang kalian apa istilahnya memanggungkan hal yang dekat di sekitar kalian, itu menjadi sesuatu yang orang akhirnya sadar, oh ternyata ini dekat banget sama kita. Padahal kita Benar. nggak tahu. Benar. Deket banget Iya. ternyata. Risetnya gimana kalian tuh awal-awal itu? Memilih kan tanaman banyak kan di pekarangan kan kalian, tapi milih si kuping gajah, terus kemudian lidah mertua, lalu yang lain-lain, sirih atau apa? Pertimbangan ya itu yang sering dilihat aja sih mas, sesederhana itu, simpel aja sih. Kayak memang oh iya ada tanaman ini di rumah aku gitu. Terus ketika di Jogja pun aku jadi beli-beli tanaman. Jadi beli tanaman-tanaman itu. Berkebun lumayan. Jadi beli tanaman-tanaman itu terus ya udah digambar lagi gitu. Oke. Kayak Iya, gitu. iya. Itu yang membuat juga audiensnya ngerasa deket ya, karena ini kan tanaman ini kayak di sebelah rumah gue juga ada nih, di tetangga gue punya, atau kalau kita nggak punya pekarangan nih kayak deket rumah gue juga ada gitu. Iya kayak misal seri lukisan yang ini itu kita buat setelah dari Bali, tinggal di Bali 2 bulan gitu. Tiba-tiba semuanya bunga kamboja. Iya nih. Ya. Iya tanpa disadari gitu mas, maksudnya emang emang kita terpapar ya. menyerap
atau terpapar dari sekitar tempat kita tinggal sih. Kayak perlu ke Jepang kali supaya dapat sakura. Oh, ada Udah juga. dapet, Mas. Udah dapet, Udah Mas. ada, oh malah. Hampir di semua lukisan tempat ada mataharinya. Yes. Oke. Itu setelah kita Jepang. dari Jepang. Matahari. Matahari. Dia menyembah dewa matahari di sana ya. Emang sebagus itu sih matahari di sana. Waktu itu ya, waktu kita datang ya. Itu kita nekat juga ya. Karena aku ada seniman yang aku suka. Berangkat. Bukan seniman sih, Sutradara film. Anime. Anime. Makoto Shinkai namanya. Itu filmnya tuh sangat puitis gitu menurutku. Jadi waktu itu aku sama Rara sempat discuss, kayaknya bikin gagasan yang sangat puitis tuh penting deh. Terus tiba-tiba nonton filmnya Makoto Shinkai gitu. Kayak ada Kimi no Na wa gitu, Your Name, Weathering with You gitu. Film-film yang quote unquote menye-menye tapi wah ini Sangat puitis banget gitu. gagasannya puitik ya. Nah kebetulan di bulan itu ada pameran apa ya, kalau dia berkarir 20 tahun terus dipamerin Oh, gitu. ada. Iya, Iya. Terus gara-gara itu tiketnya bisa dibeli, mari kita ke Jepang. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Iya. Terus ngepas pamerannya Fujiko ya. Oke. Terus yang kita gemari ada gitu. Ayo udah terus berangkat ke sana. Oh dari situ lumayan banyak membawa ide. Membawa ide banyak. Idenya untuk banyak kita. banget sih Mas. Jadi yang pameran Fujiko tuh berbagai macam seniman. Ada di situ. Yoshimoto Nara, Itu kayak belanja pengetahuan Iya. juga ya sama gagasan. Takashi Murakami, Oh. macem-macem lah. Terus kita ngelihat satu-satu gitu. Oh levelnya beda ya. Kita baru pertama kali melihat pameran yang di luar Indonesia gitu, di luar Jogja mungkin ya. Di saat itu terus jadi kayak, oh ini banyak yang diserap lah, beli buku banyak banget. Kayak gitu sih. Jadi pulang dari situ ternyata yang jadi bikin otomatis adalah kita bikin merchandise lagi, kita menghidupkan merchandise waktu itu. Oke. Kita kasih merek Made by Tempa waktu itu. Terus tiba-tiba semua karya kita ada mataharinya. Dan ada burung bangau. Dan ada berubah. Karena waktu pas kita ke Jepang itu kita ke Kyoto. Banyak banget kita ngeliat burung bangau. Terus melihat batu-batuan yang di air. Oke. Itu semuanya. Terus ketika kita balik ke Jogja, di merchandise kita Ada itu. ada itu semua. Bangau matahari. Terus judul artikel merchandise-nya Tokyo In gitu. Jadi terpengaruh sekali lah waktu Terpengaruh itu. banget lah waktu itu beneran. Cuman Pure. waktu itu jadi kayak semakin lama terus kita menemukan kenapa harus ada matahari ya gitu. Ya kita tulis aja, tempatnya tuh masih di bumi gitu. Apa yang kita lukis gitu loh sebenarnya. Makanya semuanya terus Ada matahari. di bawah tanda sinar bahwa kita di matahari bumi. sebenarnya. Oke. Jadi setelah itu ya kita lukis terus ya. Karya kita yang satu akan menginspirasi karya selanjutnya berikutnya. sebenarnya. Yes. Ini yang aku lihat tadi kalau dalam konteks berkarya dengan waktu yang pendek-pendek tadi malah lebih dinamis ya jadinya kan. Kayak ada keinginan untuk tiba-tiba berangkatlah ke Jepang gitu. Itu Iya. kan kalau plan gede kan pasti nggak dapat tuh. Nggak dapet. Tapi karena ada impulsifnya, ada perasaan energi yang muncul saat itu, langsung jalan gitu kan. Dan itu kan sebenarnya ya tadi kalau rencana itu bisa menjebak, ini kan tanpa rencana malah lebih bagus nih. Ruang yang terbuka kan jadi banyak banget kan. Segala impulsif semuanya di Rara. Oh iya, tidak. Lo mau konsepkan? Aku lebih well prepare sebenarnya. Iya. Oke. Terlalu panjang aku tuh. Oke. Terus dia kayak, ya nggak usah panjang-panjang. Santai aja. Santai Gua aja. kembalikan kalau istri Iya. gue yang nggak boleh, gue yang impulsif. Oke. Ini Terus kadang dia di stop. Udah nggak usah dipikirin, surprise aja nanti di jalan. santai. Terus Enak gitu. banget nih. Iya. Dengan perasaan mengalir aja itu kan. Iya. Oke. Terus karya ini kan terbentuk beberapa. Nah, sekarang gue akan membedakan mana yang Putut, mana yang Rara tuh gimana? Ditempain atau udah ngeblend? Sebenarnya udah ngeblend sih Mas. Udah ngeblend Kalau yang ya? sekarang ya, Aha, sebenarnya makin udah ini ngeblend. udah ya. Kalau ada pertanyaan mana yang Pututnya, mana yang Rara sih, yang sering kita jawab, yang menyatukan kita itu sebenarnya cuman warna, Mas. Warna. Iya. Kita tuh pakai warna-warna mentah. Kalau di mata kuliah tuh warna kalian tuh mentah ya. Bukan warna-warna yang matang. Cuman kita sangat menyukai warna itu tuh. Istilahnya kayak mencolok mata gitu. Iya benar. Jadi kalau itu jadi sign system, warnanya kuning gitu. Jadi orang akan aware warna itu gitu sebenarnya. Warna paling Jadi, kuat itu kan. warna paling kuat gitu lah. Ada kuning, shocking pink gitu-gitu. Nah kita suka. Apalagi dia dari dulu lukisannya adalah warna-warna yang dipakai yang tidak, atau warna-warna mentah ya, yang tidak disukai dosen-dosen.
Jadi, Malah dieksplor, malah dipakai. iya, pemberontak lah dia. Pemberontak ke impulsif ya. Iya. Gitu. Jadi banyak yang bisa dibedakan sebenarnya. Tapi kalau paling jelas itu ketika kita bikin karya yang mix media, Mas. Mix media. Mix media itu pasti kebanyakan keseluruhan teknis itu putut. Putut. Oke. Kayak bagaimana memikirkan pola-pola ketika yang karya yang kosmik ini itu kan kayak nyambung-nyambungin itu Iya, itu iya. keseluruhan teknis itu yang memikirkan putut gitu. Tapi kalau secara visual biasanya kita selalu bareng-bareng sih untuk menentukan apa gitu. Yang dulunya visual yang biasanya aku tanaman yang aku bikin, sekarang putut juga gambar tanaman. Kayak gitu. Jadi kayak beberapa objek-objek yang dulunya putut gambar dan aku juga sudah gambar lagi gitu. Jadi kayak ya udah nyatu aja semuanya. Cuman kalau untuk perkara teknis aku serahkan kepada putut. Tapi itu belajar sih Mas. Iya, Memang pasti. dari awal mungkin karena ilmu desainnya kepakai gitu, jadi kayak beberapa ilmu kayak prepare untuk percetakan, itu prepare lebih bikin di- desain produk, terus ngebantu seniman, ngebantu Mas Otom, ngebantu Mbak Santi gitu. Belajar sih sebenarnya. Kayak mengenal material tuh jadi belajar sebenarnya. Oke. Terus lama-lama kebutuhannya udah nggak belajar tapi haus gitu, pengen tahu, Menarik ya. pengen unik tahu, ya. unik gitu. Menemukan ya. Kok ya kebetulan gagasan atau konsep yang kita bawa tuh yang nggak jauh gitu, yang deket. Oh mau bikin ini temanya, terus oh nguliknya kayu, oh mau bikin ini nguliknya logam, kayak Tembaga. gitu aja sih sebenarnya, organiknya gitu. Nah, sesuatu hal yang tadinya kan kalian sendiri-sendiri tuh bekerja dalam tim kan ya wajar, tapi kemudian sekarang menikah. Gimana kalian membedakan ini kerja untuk pekerjaan sama ini keluarga nih? Kan biasanya kalau dalam konteks gua misalnya kita nggak pernah bawa kerjaan tuh ke rumah. Iya ya. Karena itu akan mengganggu kalau di rumah. Nah, ini malah berumah dan bekerja di situ. Iya. Nah, sangat mantap ini. Kita produk pernikahan pandemi. Wis. Tahun berapa kalian nikah? 2021. 2021. Pandemi lagi galak-galaknya itu. Lagi tinggi-tingginya Mas, Betul, tinggi itu sekali Delta waktu itu waktu itu. Iya Betul, benar, betul. betul. Jadi tidak bisa mengundang banyak orang, bikin undangan sendiri, bikin baju sendiri, Oke. cuman melibatkan temen satu kontrakan jadi panitia gitu, nikah aja kita. Kita kayak cuman semua orang sakit terus sembuh gitu, terus apa namanya? Kita punya tabungan nggak? Punya, ya udah nikah. Pakai aja. Pakai aja. Waktu itu pakai aja. Jadi kayak mungkin banyak perbedaannya kali ya. Dari yang lebih apa ya, lebih terasa itu adalah cara bekerja dan cara menjalani keseharian sih Mas. Aku nggak ngomong menjalani hidup ya, kayak terlalu panjang gitu, menjalani keseharian. Ya itu pendek-pendek tadi ya Pendek-pendek kali. tadi gitu, kayak kita di rumah atau di ruang tamu / studio kita tuh dari jam 10 sampai jam 5. Setelah itu kita nggak bahas pekerjaan sama sekali. Oh, bagi ruang ya kalian. Membagi ruang. Oke. Membagi ruang, membagi apa ya? Waktu itu semangatnya bagaimana caranya ya agar kita tidak lembur. Oke. Jadi di zonanya sama waktunya Iya. diatur. Oke. Nah itu apa namanya, pola seperti itu terbawa sampai sekarang ya. Nggak bekerja di malam hari itu terbawa sampai sekarang. Gitu, jadi perbedaannya yang lebih terasa adalah jam kerja sebenarnya. Jam kerja. Iya ya. Sebenarnya kita juga 8 tahun kita kerja bareng sebelum menikah. Itu udah terlatih di situ sih Mas. Latihan sebelum Terlatihan. menikahnya. Iya, jadi kayak apa ya? Kita udah di fase yang tidak mempermasalahkan hal-hal yang di luar dari pekerjaan gitu-gitu. Maksudnya kayak pekerjaan, terus ya hubungan kita berdua ada yang kita bedakan itu di setelah jam kerja itu aja sih gitu. Iya. Udah Tapi semua di rumah itu, studionya sekalian di rumah ya? Di rumah. Iya, sekarang kita masih di rumah. Di rumah aja sih Iya, sebenarnya iya. di rumah. Kalau Mbak Santi sama Mas Otom itu kan dia membagi waktu, bahkan kalau mau ke studio aja pakai baju, pakai sepatu dan sebagainya, itu kan menunjukkan bahwa dia kerja gitu. Iya. Tapi sama, melakukan hal yang sama. Minimal mandi Mas. Oke. Jadi Betul, itu minimal. cara menghargai pekerjaan Iya. sebenarnya Iya. kan. Minimal Nanti kan memuliakan apa yang mau kita kerjakan. Betul. Cuman itu dari apa ya? Jadi kita lebih banyak dapat lebih besar manfaatnya ya. Apalagi
di 2019 itu tiba-tiba kita mengenal olahraga gitu. Oh. Aku Oh iya, bersepeda, Iya. dia main 2000 sepatu roda gitu. 2021. Oh, makanya ada sepatu roda juga di situ. Iya. Tadi aku mau Gitu. tanya. Kayak nyusun puzzle ya. Iya, iya, iya. Itu salah satu faktor utama yang membuat kita jadi bangun pagi. Jadi Agak unik sih seniman bangun pagi ini. iya, banyak. Akhirnya kita melakukan itu. Untuk tidak mengatakan aneh, tapi akhirnya melakukan itu. Ternyata banyak yang ngomong kayak gitu sih. Cuman waktu mainku terutama pagi, Oke. gitu, subuh gitu, main sepedaan, ngopi, main lah pokoknya. Iya. Pulang sebelum jam 10, Studio. open studio iya. Kerja. Sampai jam 5 gitu. Jadi pola seperti itu udah dilakukan dari 2019 gitu. Ya itu terbawa sampai sekarang. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Cita-cita kita untuk tidak lembur tercapai. Wes. Nah itu cita-cita jangka panjangnya apa? Nggak lembur. Mas. Dan itu berjalan ya. Itu berjalan ya. Wah, keren sih. Seperti itu. Olahraga ya. Kenal dia juga karena sepedaan Karena sama sepedaan, teman-teman sebenarnya. itu tiba-tiba Iya. sepedaan di 2019 emang. Iya, benar, benar. Fase di mana orang sadar akan kesehatan itu. Iya. Tapi main sepatu roda unik juga. Ya lumayan sih itu lumayan. Lumayan menghibur sih ketika waktu zaman-zaman setelah pandemi. Lumayan kayak beberapa macam olahraga udah coba juga, yoga iya. Oke. Terus kayak senam-senam biasa itu juga iya. Terus tapi yang paling menarik buat aku karena ketemu banyak ini sih lebih orang-orang baru yang di luar dari kesenian ketika Iya, benar. ketika punya hobi baru itu. Oke. Itu kayak lumayan nge-refresh bagaimana cara mereka bercerita kayak gitu-gitu kayak Beda lumayan ya, menarik sesuatu tuh. yang lain ya. Iya, lumayan seru sih. Pas ketika nemu permainan sepatu roda itu lumayan sangat menyenangkan. Nah, seni-senian nih kalau di Jogja itu kan memang kayak jadi apa ya, bisa sebut epicentrum atau kumpulan banyak seniman di sini. Iya. Dan kalian kan bukan orang Jogja ya, dan melihat Jogja gimana? Putut dan Rara, dan kemudian kamu memilih. Tadi kan kalau kamu lihat fase kan 10 tahun, ini 10 tahun plus 4 nih. Iya, benar. Di Jogja. Iya. Kalian melihat Jogja gimana? Jadi tempat berkarya sih mas. Apa ya? Kalau bahasa orang kerja berprofesi, berkarir Berprofesi. gitu. Menurutku kita tuh nggak men-setting, terutama aku mungkin ya nggak men-setting untuk mencari pekerjaan lain gitu. Oke. Jadi kayak apa yang aku sukain itu pengen selamanya dilakukan gitu sebenarnya. Nah itu mungkin yang terus disebut profesi kali ya, yaitu seniman mungkin. Dan di Jogja itu berprofesi, Iya, dimungkinkan ruangnya. Iya benar. Itu mendukung aja gitu. Itu nggak ada apa ya? Belum menemukan bosennya sepertinya gitu. Oh, Kayak Rara? gitu sih. Jogja rumah kedua aku sih. Setelah Tarakan. Setelah Tarakan, aku menemukan kenyamanan di sini. Aku menemukan banyak hal, cerita, wawasan, kreativitas, semuanya aku menemukannya di sini gitu. Walaupun suka impulsif kemana-mana, tapi Pengen aku yang kembali paling ke sini. pengen cepat pulang juga aku. Iya, dia Kayak paling gitu. cepet pulang. Jadi kayak ya memang Jogja tempat Rumah yang kedua nyaman ya. dan sangat berarti aja sih Iya, buat iya, aku. iya. Nah, untuk urusan profesi kesenimanan ini Jogja itu kan berlimpah ya. Limpah ruah gitu ya. Nah, kalian lihat ekosistemnya gimana? Saya cukup suka ya, karena tidak semua orang ingin jadi seniman mas. Oke. Khususnya teman-teman kita berdua ya, kayak aku pengen jadi yang sekarang namanya art handler gitu. Aku expert di situ gitu. Oke. Ada kesadaran itu maksudku. Aku pengen jadi penulis, aku pengen jadi kurator. Ternyata ada kesadaran ke situ jadi. Untuk mensupport Iya. karya atau Jadi, seniman yang berkarya ya. jadi kayak mereka pun yang kayak kurator atau penulis, aku mau bikin program, kamu harus support aku ya gitu. Terus kayak kita seniman, aku pengen bikin karya. Tinggal Tolong ngabarin teman yang art handler, support ya. Ini cara bikinnya gimana nggak tahu, bantuin gitu. Jadi selama ini karya-karya Tempa ketika kita buntu untuk merealisasikannya,
cuman kontak teman-teman aja sih Dan itu sebenarnya. ada di sekitar ya, Iya, limpah benar. ruah ya. Meskipun mereka ada yang kerja ke Bali, terus ada yang kerja ke Jakarta, mungkin ke luar negeri gitu. Tapi pasti kita konsultasinya ke mereka semua sih sebenarnya. Oke. Atau kalau enggak minimal tanya, yang bisa bikin ini siapa ya? Oh si ini. Mereka itu kenyamanan di Jogja sih kayaknya. Betul. Mungkin ya. Jadi orang Betul. bisa sangat terbantu ya karena pertemanannya, Iya, benar. saling supportnya gitu. Saling supportnya. Jadi kita malah jadi ngerasa belajar dari mereka sih. Padahal ya dulu cuma teman main aja selama di kampus gitu. Oke. Tapi ternyata expertnya tinggi sekali mereka di Setelah bidang masing-masing. berkontak ya, Iya. setelah pengen Ternyata iya. tahu. Oke. Seperti itu. Secara teknik Jogja kelar banget sih menurut aku. Kelar banget, Kelar banget sih kalau misalkan sesuatu hal yang bisa nggak ya ini Jogja tuh pasti bisa. Semua Dia bisa. Semuanya bisa. Iya, benar. Itu craftsmanship-nya juga luar biasa. Craftsmanship-nya Tadi tinggi. ngomong soal mobil dan sebagainya kan, di sini tempat di mana para ahli itu bekerja dan mereka biasanya nggak muncul banget gitu, tapi dia melakukan itu dengan Iya sih. sungguh-sungguh dan Iya. itu Terasa benar. seperti itu. Secara teknik udah kelar lah di sini. Iya, ini punya kebiasaan untuk kayak ya udah apa yang mereka bikin mau itu kayak expose kayak tidak kayak ya Santai udah aja. santai aja. Itu kayak nilai itunya tuh loh kadang bikin wah ya Jogja ya gitu. Iya. benar. Nggak terlalu muncul, nggak masalah Nggak gitu masalah. ya. Mungkin karena Kerja sini. efek ini ya. Kalau bahasa Jawanya tuh sak madione wae lah. Oke. Mungkin ya. Jadi itu juga kita terpapar itu juga sih Mas. Itu kayak ya sejalannya aja, sedapatnya aja gitu. Lebih prosesnya jadi lebih membahagiakan gitu. Iya. Nggak mengejar sesuatu gitu. Yes. Ternyata membahagiakan. Jadi ya itu kita lakukan juga di proses berkeseniannya sekarang sebenarnya. Apalagi udah tercapai ya kita nggak lembur-lembur, no lembur-lembur klub lagi gitu. Terus ternyata itu ngebawa kita ke gagasan baru lagi dalam berkarya gitu, bahwa yang kita cari sebenarnya keselarasan gitu. Oke. Jadi menikmati atau menjalani yang saat ini gitu. Apalagi kenal olahraga gitu, yang membuat fun gitu, sepedaan. Ya. Yang dinikmati yang saat itu. Ketika gitu. bersepeda. Iya, ketika bersepeda gitu. Jadi itu terbawa juga sih dalam proses berkesenian gitu. Nggak usah dipikirin yang besok mau apa ya, nggak usah. Dinikmati apa yang Iya. ada di depan. Iya. Ya kalaupun panjang 1-2 bulan aja lah. Iya, Jika benar. kecemasannya nggak berlarut kan. Iya, benar-benar Cara itu. menghadapi kehidupan dengan lebih fun kayaknya itu. Iya, betul. Iya, benar. Benar. Kita bahasanya menghadapi keseharian. Kalau menghadapi kehidupan kayaknya Itu panjang Terlalu panjang. Menghadapi keseharian dengan cara yang bahagia. Iya. Itu prinsip-prinsip kesadaran sih itu. Iya. Menghadapi keseharian itu. Iya, benar. Bukan kehidupan. Nah, gue tuh terpapar kalian selain ya waktu itu di Arjok ya 2018 atau 2019 2022 dia. ya. Yang pas kalian ada art fair atau art fair Merchandise atau apa ya? Merchandise ya. Oh iya, sebelum itu. Aku terpapar di situ awal-awal itu. Lalu setelah itu kan kalian di Jakarta menjadi kayak tiap pameran ada Tempa deh kayaknya. Nah, kalian melihat relasi dua kota ini gimana? Apakah Jakarta itu market? Apakah Jakarta itu yang mengapresiasi sementara produksi itu di Jogja, energinya di sini? Itu kan banyak dilakukan oleh banyak seniman juga. Jadi dia tetap di Jogja tapi karya mereka atau penikmat karya mereka bisa dari mana-mana gitu. Kita itu sebenarnya Mas dari dulu kita ternyata secara tidak sengaja pun kita ternyata udah bekerja di 2 kolam. Oke. Industri dan seni rupa. Tanpa disadari. Tanpa disadari. Tanpa disadari. Dari awal udah begitu. Iya, tapi nggak men-setting di situ. Iya, ternyata nggak oke. nyeting di situ. Jadi mungkin awal mulanya dari art hotel itu sih. Ya. Yang dari situ kemudian jadi merembet-merembet ke beberapa project lagi dan ternyata project-projectnya itu nggak hanya menginstal karya tapi juga kolaborasi dengan brand seperti itu. Jadi kayak memang project-project ini tuh ternyata saling terhubung gitu satu sama lain. Itu yang
buat saya pribadi itu melatih untuk membuat gagasan baru gitu. Ketika karya itu menjadi karya seni publik gitu, gagasan yang kita tulis tuh berkembang gitu sih Mas. Oke. Jadi itu malah membuat saya dan Rara belajar lagi untuk kembali membuat gagasan, membuat konsep tuh dari karya-karya untuk publik sebenarnya, yang karyanya bisa dipegang gitu. Meskipun nggak ada tulisan boleh dipegang, tapi pasti karyanya terpegang orang gitu. Karya yang dibersihkan gampang gitu. Karya-karya yang seperti itu, karya yang umurnya lebih panjang, materialnya harus seperti apa gitu. Itu kita dapat di karya-karya publik sih sebenarnya, yang didisplay di ruang umum Terbuka ya. Iya, kayak gitu sebenarnya. Nah, kesadaran 2 kolam tadi kan itu tanpa sadar kan di awal-awal. Tapi belakangan Bestitri yang saling menguatkan ya satu sama lain ya. Kolam 1 dan kolam lain, seniman amfibi nih berarti. 2 alam. Iya. Industrial dan satu lagi seninya ya. Dulu kita sempat dapat omongan olahraganya tuh sebenarnya cuma satu, sepak bola gitu. Liganya aja yang banyak. Oh. Jadi sebenarnya ini ya masuk kesenian aja sih Mas. Nah, Gitu. itu tempat-tempat Tempatnya yang ternyata Banyak. banyak. Nah, kita mulai sadarnya, oh iya ya, gitu. Ternyata kita main di 2 kolam atau 2 liga secara bersamaan, tapi kita nggak sadar aja gitu. Kita masih masih beranggapan kayak terlalu asik membuat karya gitu. Jadi kita nggak menyadari klasifikasi ini, klasifikasi itu gitu, nggak menyadari sebenarnya Mas. Jadi kesempatan membuat karya yang masif. Kesempatan membuat karya bersama teman-teman di galeri gitu. Jadi ternyata itu punya experience yang unggul di masing-masing gitu sebenarnya. Gitu. Tapi satu sama lain ngasih makan gagasan. Dari yang karya ini ngasih makan gagasan ke ini juga sebaliknya kayak gitu. Aku lebih banyak ngambil ilmunya sih sebenarnya dari situ. Ya, masing-masing punya keunggulannya juga kan. Iya, Ya, kesempatan untuk menyerap dari tempat yang lain itu kan. Iya, benar-benar. Nah, itu bisa dilakukan oleh orang yang terbuka kan pikirannya. Atau yang mungkin kalau dalam bahasa kalian tuh yang berpikirnya nggak terlalu panjang juga. Pendek dalam arti, oh ini ada yang muncul, gua ambil, ini satu hal yang menarik, kita explore gitu ya. Iya, Dan benar. apa yang muncul itu kemudian ya sesuatu yang nggak terduga juga sih kadang-kadang. Iya ya, mungkin ya. Dan kemudian menemukan bentuk yang baru lagi sih. Iya. Kita punya ini Mas, punya apa ya? Benang merah kalimat gitu. Ketika ini membelenggu, maka tinggalkanlah. Gitu. Itu dapat dari dosen Nirmana aku dulu. Namanya Pak Sajiman gitu. Namanya kuliah Nirmana kan terus main apa ya? Insting ya, main rasa estetis gitu. Ketika dirasa ruwet gitu karyanya, tinggalkan. Entah itu buat baru atau apa gitu. Buat baru atau tinggalkan dulu terus balik lagi ke situ gitu. Dengan fresh gitu. Nah, itu kita lakukan di setiap karya kita sebenarnya. Ya dia juga cocok gitu sebenarnya. Iya, karena ketika sama-sama ruwet, ketika tetap dilakukan, itu pasti hasilnya jelek. Yang kita rasakan itu pasti jelek. Jadi itu prinsip di menulis juga. Oh iya, sama. Jadi ketika kita gagasannya belum clear atau menulis kok nggak kelar-kelar, emang harus pergi. Karena kalau kita menyelesaikan, itu yang akan tersampaikan ke publik ada keruwetan yang dari situ. Benar. Jadi kalau keruwetan kita selesaikan, maka akan sampai keruwetan. Iya. Oke, menarik itu. Pak siapa tadi? Pak Sajiman. Dosen Nirmana. Ketika sesuatu membelenggu, tinggalkan. Maka tinggalkanlah. Itu juga prinsip di tempat itu kalau bekerja. Kalau kalian bekerja tidak ngerasa gembira, pergi aja. Iya. Karena kalau kalian merasa terbebani, terbelenggu, hasilnya nggak akan baik juga sih. Dari situ kita terus punya kebiasaan mengumpulkan arsip itu. Jadi sketsa yang di tisu, di kertas sisaan itu kumpulin. Itu pas lagi saat menyenangkan. Iya, terus kita buka lagi. Jadi banyak visual yang dari sini tuh sketsanya muncul ketika kita kuliah. Gitu. Lagi jadi asik-asiknya. Waktu itu mungkin belum tahu ini gambar ini tuh apa sih tujuannya, nggak ngerti. Jadi kayak mematahkan gambar tuh harus ada konsepnya gitu. Enggak sih. Waktu itu juga nggak ngerti sih tahun-tahun itu. Ketika dibuka kembali, oh waktu itu tuh karena ini, terus sekarang bisa bikin jadi karya baru lagi. Oh mungkin bener ya, ketika itu membelenggu tinggalkanlah waktu itu. Ketika dibuka kembali sekarang ada kesegaran baru, pemaknaan baru gitu ya, membuat itu
punya apa kayak punya suara lagi kan? Ngomong lagi ke kita. Iya benar-benar itu lumayan membuat kita bisa membaca gambar kita dari awal sampai sekarang. Gitu sih. Itu juga lumayan ngebantu kita buat ngejaga ide sih juga Mas. Kalau ngejaga untuk ngatur visual juga itu lumayan banyak stok gitu. Yang tabungan visual kita tuh banyak. Lumayan banyak. Ketika itu sangat membantu ketika deadline pekerjaan. Tinggal arsipnya dibuka satu persatu. Arsipnya dibuka lagi satu-satu. Oke. Itu banyak sekali. Coretan itu banyak sekali. Kayak gitu. Berarti udah kalian kumpulkan semua arsip-arsip? Udah. Jadi otomatis Mas, jadi mungkin jadi kuliah gitu, ada aja gitu. Terus setiap hari sekarang kita juga ngumpulin gambar sebenarnya sampai sekarang. Kalau dulu sebelum ada teknologi gitu, kayak sebelum punya iPad, sebelum punya laptop dan lain-lain, ya tetap di kertas gitu kita scan satu-satu gitu. Jadi kesadaran mengarsipkan gitu sih. Jadi jejak rekam digitalnya tetap ada gitu. Iya. Dan ini yang banyak dikeluhkan sih, banyak seniman kan ya sadar dengan arsipnya kan. Sehingga ketika dia sudah pada level tertentu, jejaknya itu nggak ketahuan tuh. Iya. Karena nggak mengumpulkan apa yang sudah mereka lakukan. Ini kalian seniman muda sadar dengan itu keren sekali sih. Jadi kayak jadi bank data juga kan? Bank visual ya. Bank visual ya. Jadi bank visual kita bahasanya sih. Itu ya, bank visual. Nah untuk studio kalian bekerja dengan berapa orang? Yang sekarang utamanya sih sebenarnya berdua. Sama ada asisten satu itu yang kayak ngebantu ngerunning studio. Tapi terus nambah-nambah aja Mas, tergantung mengerjakan apa gitu. Iya sebenarnya. Kalau yang pekerjaan kotor gitu dalam tanda kutip tetap workshop teman-teman sebenarnya. Gitu. Jadi tadi ya jaring itu penting banget ya untuk ternyata bisa membantu apa yang mau dikerjakan. Oh, workshop sana nih. Workshop sini. Benar. Jadi running berdua tapi sebenarnya bisa melibatkan banyak pihak ya. Iya. Orang kadang kita dikira kita fabrikasi juga kok, maksudnya kayak dikabarin bisa bikin ini enggak gitu. Kayak misal bisa bikin patung untuk di resepsionis enggak gitu. Kayak gitu. Oh, baru tahu belakangan oh ternyata kalian senimannya gitu. Bukan kayak workshop atau fabrikasinya gitu. Banyak sih kayak gitu juga. Dan di Jogja itu dimungkinkan sih. Iya. Karena banyak yang membantu untuk eksekusinya kan. Dan awalnya banyak orang yang ngertinya kita dari Jakarta, Mas. Iya. Kejebak taunya dari apa mereka merasa kayak misal mungkin 5 tahun yang lalu gitu. Kayak misal kita Google Meeting gitu. Oke Mas, besok jam 8 ya ketemu di sini. Saya di Jogja. Mas saya di Jogja. Loh, kalian di Jogja gitu. Loh, kalian Jogja gitu. Oh, terus ada yang bisa ngelihat site-nya enggak untuk ini gini. Banyak lah kayak gitu. Iya. Kayak gitu awal-awalnya sebenarnya banyak. Gitu. Karena mungkin ini metropolis banget nih kan. Nggak Jogja banget kayaknya mungkin dilihatnya kali ya. Gitu-gitu sih. Ya itu banyak sih. Ya ruang yang kemudian terbuka kan luas ya karena tadi pameran di kedai kebun, lalu kalian membuat intens di studio dan ya sekarang sih ya kalau orang lihat karya itu ya wah Tempa ini ada di mana-mana nih sekarang. Setiap pameran seni kayaknya kalau nggak ada kalian kayaknya ada yang kurang deh. Fasenya begitu enggak Mas. Mungkin tiba-tiba aksesnya teman-teman yang di Jakarta tahu gitu aja sih mungkin ya. Itu yang kayak membuat gitu. Ruang yang saya temui sih kalau ada pameran itu masih ke kalian lah ya teman-teman Jogja juga akhirnya. Iya. Membuka banyak kesempatan untuk nengok lagi. Oh iya ternyata Jogja sekuat itu ya sampai pengaruhi di kota-kota lain. Iya, cuman kita terus balik lagi terus kita jadi nulis lagi ya apapun terus ditulis. Bank visual juga disimpan terus. Kalau misal ada yang ngobrol atau ditanyain juga kayak oh kalau ketika 50 tahun ke depan orang ngelihat karya kita gitu tanpa tahu siapa nama senimannya, paling enggak mereka bisa ngelihat dari karya visualnya gitu. Oh ini langsung. Iya, ada kaleng kerupuk gitu, ada tanaman tropis. Siapa lagi kalau bukan Tempa? Iya, paling enggak oh ini pasti dari Southeast Asia gitu maksudnya. Gitu. Senimannya. Jadi apa ya? Siapa senimannya jadi tahu tercermin dari karyanya gitu karena itu keren sih kalau udah sampai titik itu kan orang menotis tanpa lihat nama atau udah ini iya sih Tempa. itu
arahnya bisa dibuat seperti itu sebenarnya gitu. Itu kan kayak identitas ya akhirnya. Identitas sih Mas. Pembentukan yang akhirnya tadi kamu lihat nggak jauh-jauh dicari-cari, yang ada di pekarangan rumah aja kan. Iya benar. Tropis kan, tropical ini tropical semua kan. Tropical semua. Ada matahari, lalu hal-hal yang sifatnya dengan keseharian itu ya. Iya. Nama warna-warna yang shocking tadi tuh. Benar, Ini benar. Rara nih. Kombinasi itu orang udah nggak lihat itu, ini tempat udah. Iya. Ada satu lukisan kita yang ada image penyu di situ. Baru pertama itu. Penyu. Itu setelah kita diving aja sih sebenarnya. Oh. Secara otomatis Muncul itu image itu. nggak muncul ya, tiba-tiba langsung dibubuhkan di lukisan gitu. Ini kenapa ya? Ah, iya, Oh iya, begini. kita kan diving ya kemarin. Ngelihat penyu gitu. Jadi Si impulsif ini berarti. Enggak, kalau yang kemarin nggak impulsif. Oh enggak. Diniatkan bener-bener. Oh dilihatkan. Ya. Ya. Thank you, Dut. Rara. Ngobrol-ngobrolnya sama ngopinya. Ini kopi apaan sih? Enak ini. itu ada Space cappuccino. Roastery ya. Space roastery. Ini juga dari dekat rumah. Semua serba dekat rumah nih kayak. Iya, Mas. Jadi sebelum menuju ke sini. Ya. Thank you ya. Ini kampus tempat kalian 4 tahun atau berapa tahun kuliah? 5 saya. 5. Rara? Aku 4. Mhm. Dan sekarang kampus seni itu kayak daya pikatnya tinggi ya. Orang-orang pengen kuliah seni sejak begitu banyak karya-karya yang bertebaran di luar sana dan ternyata anak-anak seni nih. Gitu. Tinggi ternyata. Tinggi peminatnya, apalagi di kafe. Iya. Ternyata Dan cewek banyak sekarang Oh, masih. Iya, banyak banget banget sih. sekarang. ada jurusan tata kelola seni itu. Ternyata nggak jadi seniman tapi bekerja di Mengelolanya. lingkup seni juga bisa gitu. Itu kayaknya membantu juga untuk Menata dan mengelola kalian-kalian ini. Iya ternyata ya. Kadang-kadang seniman paling susah tuh ditata dan dikelola. Apalagi menata dan mengelola diri sendiri. Iya, benar, Kalian benar. sudah menata dan mengelola diri sendiri tuh. Yes. Membuat studio, berkantor tanpa lembur, pagi punya aktivitas. Ini melawan semua stereotyping seni rupa atau perupa atau seniman ya. Iya. Dan kalau banyak orang tua tahu seniman kayak gini, kayaknya banyak orang tua merelakan anaknya untuk kuliah seni. Iya. Oh ada kok seniman yang bangun pagi, olahraga, badannya sehat, lalu kerja dengan kayak ada waktunya, itu nggak harus lembur. Kalau badan sehat mah nomor sekian Mas. Yang penting waktu mainnya tercukupi. Ah, itu penting. Nggak ada lembur. Jangan terganggu waktu main hanya karena pekerjaan. Iya benar. Itu prinsip gue Itu juga dulu. prinsipnya Mas. Sama kita prinsipnya. Iya, Gue dulu sama. prinsipnya jangan pernah terganggu waktu main hanya karena belajar. Iya. Itu waktu sekolah gue gitu. Makanya banyak main. Iya benar. Kalau terlalu overtime kan, aduh mainnya kurang jadinya. Tuh. Cara main itu kita lagi kreatif-kreatifnya tuh. Iya, Biasanya benar. nggak ada yang membelenggu kan. Kalau zaman itu Tidak ada pekerjaan yang itu membelenggu. ketika membelenggu sudah hilang. Sudah hilang. Pak siapa tadi? Pas Hajiman. Mas Sajiman. Sajiman. Thanks Mas Sajiman. Ikut sama Rara. Ketika membelenggu sudah hilang. Sudah hilang. Thank you ya. Thank you Mas. Terima kasih Mas. Thank you.